soal dibilang melakukan penganiayaan. Gimana sih sebenarnya sih kronologinya, kan orang belum tahu nih. Mungkin Laporannya juga udah masuk. laporannya udah masuk ke kemarin sampai melakukan visum segala. Itu gimana? Saya dalam persidangan kemarin itu memang ada beberapa kali sentuhan fisik ya. Ini yang mana sih dapat, yang saya nepuk paha apa yang mana yang Nah, saya? itu Indra Kan saya juga nepuk juga tuh, itu dilaporin saya nepuk begitu. salah satu timnya. salah satu tim kuasa hukum Agus. Itu Ya. kuasa pengacara bukan itu? Iya, Saya mau tanya, pengacara. pengacara. Yakin tuh pengacara itu? Timnya Bang Parat juga yang waktu itu di Tim apa nih? Tim Hore, tim apa? Jadi Kalau pengacara besok tunjukkan KTA-nya sama basnya. Ya. kita sama-sama melihat kondisi di lapangan. Nomor 104, kesalahan nomor 104 sudah siap silakan kepada ambil. Kondisi di ruang sidang Kesalahan nomor kemarin ya, 104. di mana ruang sidang itu penuh, dan teman-teman bisa bayangkan, saya di sana posisi saya cuma berdua, ya. Di sana ada majelis hakim, kemudian di sana pengacara semua lawan, dan pengunjungnya itu teman-teman wartawan dan apa yang mau sidang juga menunggu dengan sidang, dan ya tim dari pihak sana. Sebegitu gaduhnya suasana di sana. Nah, saya hanya melihat ada upaya menggiring opini majelis hakim, ya, untuk mau mengikuti apa yang ada dalam pikirannya pihak kuasa tergugat, gitu loh. Sementara saya nggak mau seperti itu. Jadi disitulah munculnya perdebatan itu, ya. Nah, kalau memang saya dianggap kurang baik dalam beracara, kepada senior-senior, kepada ketua yang terhormat majelis hakim dan seluruh anggota majelis perkara nomor 1415 di PN Tangerang, saya mohon maaf, ya. Kepada senior-senior juga saya mohon maaf. Kenapa? Karena saya bukannya saya emosi, dalam dunia kepengacaraan hal itu biasa, ya, karena kita ini berstrategi, karena kita ini juga adu argumentasi dalam persidangan, itu sebetulnya hal biasa. Tidak ada sedikit pun emosi di dalam diri saya. Ya, kalian bisa lihat semua, lihat sendiri ya. Cuma memang yang jadi persoalan ketika agenda pokok persidangan itu mau dimundur ke sidang pertama. Kita nggak mau, ya, padahal harusnya hari itu pemeriksaan legalitas, legal standing dari kuasa tergugat yang kemarin tidak hadir. Saya aja nggak lihat tuh, ya, kalau FA kemarin itu ada basnya, ada kartu anggotanya, saya nggak lihat. Saya nggak lihat tuh legalitas dari kuasa yayasan. Padahal kita tahu yayasan Novi sudah mengundurkan diri dan ganti diri. Apakah dia layak untuk ada di sini? Kita nggak tahu. Tapi ini kemarin itu suasananya didorong, ya, didorong untuk supaya hakim mau mengikuti pola pikir mereka. Kementerian juga belum diperiksa legalitasnya. Tapi saya nggak mempersoalkan itu, gitu loh. Oke lah, oke. Selama tidak mundur, selama kita jalankan agenda persidangan hari itu dengan baik, gitu loh. Nah, jadi disitulah perdebatan kemarin itu, ya. Jadi sekali lagi saya mohon maaf pada senior, pada majelis hakim perkara nomor 1415. Tidak ada maksud apa-apa. Saya hanya mempertahankan argumentasi saya sebagai kuasa hukum. Ya. Di sana saya cuma berdua dan di sana full dari pihak mereka. Oke. Nah, dan terkait dengan kejadian yang katanya pemukulan, ya, saya punya rekaman. Jadi walaupun saya berdua di ruang sidang, di sana ada staf saya 2 orang. Ya, mereka punya rekaman itu. Ya. Dan dari press conference yang mereka lakukan, untung saya pakai jas. Nah, apa bedanya jas dengan kaos, dengan kemeja? Emang beda? Atau karena ada bantalannya di sini? Lalu saya ngapain? Saya bilang, halo apa kabar? Masa saya mau mukul orang, saya harus halo apa kabar baru saya pukul? Jadi silakan aja, ya.
kalian mau lapor, cuma kalau kalian mau jebak kita dengan momentum itu sangat disayangkan ya. Tapi karena ini sudah terjadi, saya akan dorong, ayo maju terus ya, ayo terus maju, kalau perlu sampai biar tertongkar, biar ketahuan ya. Siapa yang pengacara yang baik, mana pengacara yang tidak baik ya. Kita bisa lihat kok mereka ini ya, kelompok sana kita lihat siapa sih yang udah keluar dari sana, kenapa sih mereka kayak KM, ya kan, I, itu semua tuh nggak mau gabung lagi. Kenapa? Alvin Lim karena udah meninggal, nggak mau gabung ya kan, dari pihak LK nggak mau terlibat. Kenapa? Ya karakter orang ini satu nih, dan saya melihat sendiri, menyaksikan sendiri, semua timnya itu mempunyai karakter yang sama. Ya, mempunyai karakter yang sama. Silakan, ayo, kalau memang ini dianggap sebuah momentum untuk menjatuhkan saya, ayo kita main, ayo kita bongkar ya. Dia terjebak ya, kalau buat saya dia terjebak dalam sikap, dalam perilaku, di mana dia segala hal dipikirkan secara logika hukum, secara hukum acara. Ya, dia nggak tahu ada etika, ada moral, dia nggak tahu ada hukum agama. Di mana kita ini sebagai satu profesi, kita ini kan nggak ada masalah. Yang punya masalah ini yang bersangkutan di Agus dan Novi dan Densu. Kita ini kuasa hukum nggak terlibat, nggak punya hubungan hukum sebelumnya. Kenapa kita harus ribut antar pengacara? Itulah contoh itu yang saya nggak mau di media ini semuanya tahu, masyarakat tahu. Jadi saya berharapnya kita nggak usah sampai ngapain segala. Saya, halo apa kabar bro? Saya punya rekamannya. Jadi ini ya. Loh, jadi jangan neko-neko lah. Satu lagi nih ya. Silakan aja, silakan ya. Satu di antara pengacara itu yang sering tampil menyampaikan hal-hal yang sifatnya mendiskreditkan kuasa donatur itu tuh ya. Yang bilang merekayasa, ini ada kuasanya ya. Ingat ini ya, ini ada kuasanya, semua sudah dilegalisir. Kamu nanti belajar ya, itu pengacara yang berinisial R itu ya. Kamu belajar yang benar ya. Kalau mau, sebenarnya saya ngikutin ya konten-kontenmu itu ya. Kalau saya mau nanggapin, banyak banget sebenarnya celah untuk menghajar kamu itu ya. Ya. Jadi gini ya, ini adalah mutasi. Jangan bilang-bilang perintah Kapolri, perintah polisi untuk mau nangkap adalah orang. daftar mutasi di tabel ini nih, ya. Ini mutasi rekening donatur yang masuk ke rekening Agus waktu itu. Ya. Ya, ini sudah saya cross check. Ya, ini semua ini hasil print ini sekecil ini saya zoom dan saya pastikan nomor rekening ini rekening siapa. Ini saya zoom. Makanya saya bukannya saya nggak verifikasi, saya verifikasi semua. Saya zoom satu persatu dan saya tahu datanya semua. Kita sampaikan ya. Saya belum masuk ke bukti polling loh, saya punya server pollingnya loh. Ya, sampaikan ke masyarakat. Belum loh. Ini Ya. kita bukan cuma dua, kasih tahu nih. Jadi masyarakat jangan dirusak. Ini semuanya, Ya. ini bukti mutasi, ini semua ini bukti surat kuasa. Ya. Kalau semua ini saya masukin dalam satu gugatan, masukin gue udah ngalah-ngalahin kasus korupsi aja udah. Ngalah-ngalahin kita sidang di KPK, mau ngapain? Ini masalah sepele bro. Dan jangan suka mempersulit hal yang mudah. Mana yang sulit kita permudah. Begitu. Aduh. Ayolah, mainlah kita. Tapi Bang, dilaporkan juga kan donatur pasal pemalsuan 2 gimana tuh? Ya sekarang apa yang dipalsukan silakan aja. Itu yang saya bilang itu si inisial R itu ngomongnya. Jangankan donatur ya, malaikat yang selalu Pemalsuan. menjalankan perintah Tuhan, kalau bisa dilaporin juga itu. Kalau mau tampil di media yang cerdas sedikit dong. Jadi silakan aja, silakan. Kita semua punya hak ya. Coba biarkan media masyarakat menilai mana pengacara berkualitas, mana pengacara yang abal-abal. Silakan masyarakat menilai sendiri. Dan kami sudah kasih clue-clue itu, ya. Segera tuh tadi apa yang Union itu, ya. Coba kerja di kantor pengacara lain keluar. Biar kamu bisa membedakan
bagaimana karakter di kantor hukum yang lain. Ya, jangan berkembang di situ, waduh bahaya, mumpung masih muda. Ya, Berarti bisa masih dibilang muda. bisa dibilang gak takut ya untuk menghadapi laporan itu. Ya. Saya bukannya mau nantang-nantang. Terus untuk apa? Polisi itu bukan orang bodoh. Polisi bukan orang bodoh. Ya dia mau pisau, kecuali nih dia suruh temennya pukul biru-biru, nah, akhirnya dia lapor, ya silakan aja. Itu semua tidak ada kejahatan yang sempurna kok. Saya cuma Itu sarankan kita ya bisa buktikan. ke pengacara-pengacara muda, terutama ini yang R ini ya. yang R ini yang sering ini saya lihat ngomong ngaco ini ya. Kamu belajar ya. Nanti saya ikutin di konten-kontenku ya. Tolong kamu belajar biar makin pintar. Saya cuman merasa kamu itu mempengaruhi masyarakat dengan cara persepsi yang kamu sampaikan, memerintahkan polisi untuk menangkap lah, memerintahkan atensimu lah, segala macam. Kamu siapa? Ya. Saya dari awal nggak pernah loh mencoba mengkoreksi apa perkataanmu yang salah dan lain-lain. Tapi ketika kamu offside, saya kasihan, kamu pengacara muda, kamu harus belajar banyak, ya, belajar banyak. Kalau mau tampil di media, orang muda silahkan. Ini cuma yang satu ini yang saya lihat agak berlebihan ini ya. Saya nggak banyak-banyak, yang lain oke, nggak apa-apa lah ya, itu hal biasa. Tapi yang satu ini berlebihan. Belajar yang banyak kamu belajar. Jangan saya lihat lagi kamu ngomong-ngomong ngancam perintah polisi untuk nangkep ya. Kalau itu pengacara nggak sih? Kalau pengacara itu kalau mau lapor silahkan, nanti penyidikan, pemanggilan dan lain-lain. Nggak usah berkoar-koar. Kamu itu nggak mikir apa, omonganmu itu bikin masyarakat ini aja. Yang pinter dong kalau jadi pengacara itu, kalau mau belajar. Umurmu masih muda saya lihat. Saya hargai semangatmu, tapi kalau berlebihan gitu. Dan saya sebagai pelapor loh, ya. Saya sebagai pelapor atas penggelapan 138 yang sempat diselewengkan, ya. Saya sebagai pelapor, itu harus ingat, ya. Baik-baiklah sama saya, karena itu bikin kegaduhan, ya. Tapi peluang untuk menang untuk Agus tuh seperti apa sih nantinya persidangan ke depannya gitu Bang? Setelah mungkin Abang kan udah mau cabut ya kalau misalnya? Ya sebetulnya kemarin kita udah mau akhiri ini, cuma karena majelis hakim akan memberikan jawaban atas permohonan kita itu nanti tanggal 5 Februari. Nah nanti di sanalah baru kita akan menyampaikan upaya-upaya dari kita selanjutnya apa. Ya, yang pasti dengan adanya gugatan perdata kemarin itu menjadikan kita ini menjadi center, menjadi acuan yang sebelumnya itu tidak dianggap sama sekali. Gitu loh. Nanti kita akan sampaikan upaya kita lebih lanjut. Kita tetap akan mengupayakan, ya kan. Namun ini kan sudah menyangkut ke pribadi di luar lagi dari urusan donasi. Yang pasti urusan donasi buat kami sudah selesai, ya kan. Ya, tinggal kita selesaikan lagi nih, ya kan, karena Agus masih belum sadar, Agus masih belum introspeksi diri. Ya udah, kita tunggu sampai dia menyadari apa yang ada di pikirannya. Terakhir mungkin Jadi Bang, gini, dikit lagi nih, terkait masalah pelaporan, ya makanya saya lihat teman-teman di sebelah sana belajar dulu tentang bagaimana pasal 16 Undang-Undang Advokat tentang hak imunitas advokat dalam melaksanakan tugas di luar dan di dalam pengadilan. Tentu selama kita itu beritikat baik, gitu. Saya hanya sayang tuh, yang satu ini nih, yang R ini ya, saya sangat sayang lihat dia itu terlalu pengen tampil di panggung, tapi ngomongnya itu kadang-kadang menurut saya nggak dikaji secara mendalam, supaya ya, nggak apa-apa dia mau belajar segala macam, tapi ya di filter gitu omongan gitu ya, jangan sampai orang itu salah memahami apa yang disampaikan, pemerintah sana, pemerintah sini, itu nggak. Saya harap itu diperbaiki lah ya, jangan ini ya, jangan terlalu overconfident lah ya. Oke. Nah, sebentar lagi. Nah, ini sekarang kami udah sampaikan ke media, terutama kepada masyarakat ya, yang menyatakan kuasa itu cuma 2, lain-lain ya. Ini saya sampaikan secara terbuka. Itu kita surat kuasa elektronik itu diatur tuh ya, di pasal 16 juga undang-undang elektronik itu ada ya, untuk tentang kuasa elektronik. Hanya benar yang dibilang Pak Dudi. Di pertama itu kita bawa, nggak mungkin kita bawa lagi itu segala macam.
persoalan dua yang kita daftarkan di dalam gugatan kita, emang persoalannya di mana? Di mana persoalannya? Terus diduga kita memalsukan. Ya, jangan, maksud saya terlalu berlebihan lah. Ini persoalan kayak gini ini jangan dijadikan panggung untuk apa ya menurut saya ya, untuk mencoba membodoh-bodohi masyarakat. Dugaan saya sih kayak gitu tuh, memprovokasi dan lain-lain. Kasih edukasi yang baik ya. Bang, tadi abang menyebut inisial R sebagai lawyer, ya kan? Kita katakan abang itu selalu frontal untuk membuktikan fakta-fakta, tapi dia kan bilang juga akan melaporkan identitas abang ke Dewan Kehormatan sendiri. Gimana Bang Belan kata itu Bang? Ya, jadi itu yang saya maksudkan. Kita lihat juga kan kemarin, saudara FA juga kan dilaporkan juga oleh saudara H juga ke kode etik kan. Kira-kira apa responnya saudara FA? Pasti ada rasa kecewa. Ini kan persoalannya adalah persoalan biasa. Emang kode etik apa yang kita langgar itu segala macam. Jadi kalau mau melakukan itu lakukan aja, nggak usah teriak-teriak di media gitu loh maksud saya. Laporkan aja ke DPR, nggak usah teriak-teriak. Teriak-teriaknya itu maksudnya ngapain sih? Ada etika nggak sih? Gitu loh. Makanya sebagai seorang advokat harus memiliki etika, attitude yang bagus serta moralnya diperbaikin. Gitu loh. Karena ada mekanisme kan. Kalau dia mau lapor silakan. Pak, kami melaporkan ada pengacara dari DPR Berani begini, laporkan gitu loh. Tapi nggak usah berkuar-kuar. Kami akan laporkan begini, kami supaya gini. Aduh, nggak kelihatan banget gitu loh. Ngapain sih? Ya, Tapi kayaknya ini orang ini baru disumpah kali ya, kalau menurut saya ya. Untuk Bang Rodi lagi, balik lagi Bang Rodi. Bang Rodi udah siap ya dalam konteks memang sudah resmi dilaporkan ke Polres. Tapi memang membedakan dalam arti membukti bahwa Pak Dodi itu memang dalam tanda kutip kejadian itu tidak sengaja atau dalam arti nggak ada peristiwa pemukulan. Saya nggak ada niat sama saya nih. Mungkin yang diviralkan itu yang saya tandai ya. Salah saya ngomong saya tandai. Karena dia setiap kali kita ngomong dari dia kita ngomong ini dia yang paling musuh. Itu biasa itu disebut dengan tim bore-bore itu yang begitu. Ya kan? Ya kalian kan semua tahu. Setiap kita ngomong, wah rame, gaduh. Ya kan dia ngomong terus jalan. Tapi kan ya ayolah. Orang akan menilai ya. Boleh bandingkan ketika kegaduhan itu. Jadi saya berpikir, oh kenapa mantan lawyernya Novi itu yang Mr. B ya kan dan Pak Injen juga akhirnya karena suasana begitu gitu loh. Dan saya tidak terpengaruh dengan hal itu. Saya bisa membayangkan gitu loh. Saya membayangkan suasana ketika Pak Injen menghadiri Alvin meninggal itu, ya kan, terus dia wawancara ya, bagaimana pengaruh-pengaruh itu. Jadi saya sadari itu saya kenapa saya harus kencang ya karena saya menghadapi itu gitu loh. Saya harus mengeluarkan unsur api diri saya untuk mengatasi itu semua. Kalau nggak begitu ya saya ya jadi kayak Mr. B dong, jadi ikut-ikut dong. Bang, terakhir Bang, abang kan juga ada ketua dalam tanda kutip itu Pak Bus sendiri. Nah, Pak Bus sendiri sudah mengetahui nggak Bang dengan perkara ini dan berkas-berkas itu dikatakan real, tidak ada. Jawab. Tahu. Oke, Sudah tahu. gimana? Kalau terkait hal itu, Bapak Presiden sudah mengetahui terkait dengan surat kuasa ini dan juga proses pengajuannya. Oke. Ini kan polik adanya dibuat oleh suara.co.id itu ya. Dan Adanya di itu legalitasnya real karena itu terdaftar dari Kemenkominfo sendiri dan itu juga sudah dilakukan pada tahun 2024 dan itu sudah terisi memang bahwasanya pemegang surat kuasa ini real semuanya, tidak ada bodong-bodong seperti yang mereka ucapkan. Jadi maksud saya tuh gini ya, jangan jadi nyerang kita personal. Emang apa kepentingan kita di sini? Di dalam proses apa ini? Emang ada profit di kita ini? Nggak ada profit di sini. Kita hanya ingin meluruskan, ada persoalan yang dia bisa selesai, biar selesai dengan baik. Diadakan pertemuan 2 kali deadlock gitu loh. Ya kan? Itulah ya. Jadi ya lagi-lagi saya berharap sih sebenarnya belakangan ini kalau udah seperti ini, jangan lagi gebur-gebur di media lagi dan lain-lain.
kalaupun memang mau menyampaikan satu paparan hukum atas persoalan donasi, sampaikan dengan elegan dan normatif, bahasanya juga yang enak didengar. Jangan ngomong kayak yang itu tuh yang satu itu ya, yang R itu tuh. Saya memang ini akan saya ikutin ini ya. Karena dia udah mulai menyerang-nyerang dengan cara memerintahkan kepolisian untuk menangkap kuasa donatur. Dia nggak jaga. Kita selama ini menghargai pertumbuhan dia ya. Dia sedang bertumbuh ini ya. Sedang bertumbuh supaya ada gizi, vitamin gitu ya. Supaya tambah ilmunya. Tapi kalau berlebihan begini, saya kasihan gitu ya. Mas FA ini mendirikan satu perkumpulan namanya Hajar dan Pukul untuk membela kaum lemah. Kita hargai itu. Perkumpulan itu dibentuk untuk membela pengacara lemah. membela kaum lemah katanya. Oh, Ya kan? pengacara lemah. Tapi kalau diisi orang-orang kayak gini nih, sayang nih perkumpulan gitu ya. Yang satu ini loh, yang lain itu menurut saya baik-baik aja ya. Bang, ada yang bilang satu lagi deh, kalau misalkan dicabut peluang Agus akan menang katanya terbuka. Ah, Gimana tuh Bang? Ada yang maksudnya menang gimana kalau dicabut? udah cabut gitu kan, karena kan ada unsur nantinya pidananya gitu, penggelapan masuknya gitu. Ah, Menurut abang gimana itu tanggapannya? Nah, ini juga ini ada pembodohan di sini. Nah. Ini ada pembodohan nih. Saya bongkar nih ya. Jadi pada saat momen dari rekening Agus kemudian dialihkan ke dalam rekening yayasan, di situ memang sudah ada LP, sudah terbuka LP penggelapan. Ya. Dan kemudian pada saat momen dana itu dari rekening yayasan kemudian dialihkan kepada korban di NTT sana di Lewotobi, itu dianggap sebuah momen tersendiri dan dia buka LP sendiri. Nah, ini pembodohan. Jangan bilang ini kita laporkan 4 orang ini. Nggak ada itu. Ya, yang ada itu sebagai temuan di lapangan. Mereka menyampaikan bahwa ternyata uangnya yang kemarin kita laporkan penggelapan dari rekening Agus ke rekening yayasan, sekarang uangnya itu dialihkan ke sana itu. Jadi tidak ada LP lain, tidak bisa LP yang sama kemudian dilaporkan lagi ya. Kalau dalam bahasa perdata itu daya bisin idem, nggak boleh begitu. Nah itu loh, pelajaran-pelajaran seperti itu, ya itu tolong sampaikan yang baik kepada masyarakat, ya kan? Jangan sampai beranggapan wah ada 2 LP pada saat rekening itu dialihkan ke yayasan dan sekarang yayasan mengalihkan kepada nggak begitu ceritanya. Ya jadi cuma 1 LP itu, yaitu dan terhadap 3 orang. Nah kalau memang ada apa ya, ada gesekan dengan Pablo, ya silakan aja ke Pablo langsung. Pablo terbuka kok, ya kan mau langsung gesekan ke Desu, silakan ke Desu terbuka, ya kan gitu. Oke. Dan kita nggak ada masalah pada semua upaya yang mereka lakukan. sekarang gini ya, kalau memang ini penggelapan ini ya, laporannya penggelapan, uangnya ini udah diperbantukan untuk menolong keluarga kita, saudara kita di NTT. Ya makan siapa? Kalau memang misalnya katanya penggelapan, apakah ini ada unsur untuk mengambil keuntungan dari itu? Yang nikmati kan orang NTT. Mau dilawan, mau dicabut tuh dari NTT. Cabut no, uang dari NTT sono no. Minta semua uang yang dari sana itu. Tapi kan banyak bertanya Bang, karena ini kan masih proses gugatan itu Bang, yang dikatakan disayangkan, masih ada proses atau dibawa ke sana Bang, karena belum ada ketuk palu dari kami. Sekarang gini ya, kita melihat pertama, justru kita kan pernah menyampaikan bahwasannya memang waktu di Kemensos itu tentu harus ada dulu priority ke Agus ini. Pengobatan ini nggak terjadi, diputuskan untuk ke sana, kan begitu ya? Disinyalir katanya sudah pernah diundang 2 kali, nggak datang gitu ya. Akhirnya mungkin Mas Densu merasa ini harus diselesaikan. Nah, sekarang objek gugatannya ini adalah sudah di NTT. Kita kalau gugat lagi kan kasihan juga kita sama Agus. Gitu loh, kasihan juga sama Agus, dia nggak nikmati, kita gugat dia segala macam. Ya atas dasar kemanusiaan dan uang yang kita mintakan disita udah nggak ada. Ngapain ngabisin waktu gitu. Tapi juga ada juga yang berpendapat bahwa ini katakan mempermainkan hukum Bang, ya kan? Karena apa? Habis digugat atau langsung dicabut begitu aja Bang. Kan kita punya pertimbangan sendiri ya. Kita belum ada saling jawab menjawab di dalam hukum acara itu, ya di pasal 271 itu kita boleh tuh mencabut atas dasar pertimbangan kita. Yang penting para pihak belum menjawab. Ini hukum acara diatur di
ketentuan pasal 271 itu, 272 itu. Nah, mungkin dia sering mempermainkan hukum agama mungkin, ya kan? Yang hari ini kawin, sorenya dia cerai lagi. Gitu. Nih, saya kasih tahu nih. Sekarang nggak Nih, kawin-kawin. saya kasih tahu nih. Sekarang. Sama belajar nih pengacara-pengacara muda yang itu yang satu itu ya. Belajar nih ya. Kalau namanya kita cabut gugatan diatur di dalam pasal 271 itu, kalau belum ada hak menjawab, ini tolong dipelajarin. Belajar di rumah, baca buku. Jangan biar kalau ngomong di media biar enak gitu ya. Kalau memang dicabut tanpa ada jawab menjawab, itu tanpa persetujuan daripada pihak tergugat. Tapi kalau sudah jawab menjawab itu harus ada persetujuan. Itu aturan ketentuannya. Kita cabut atas dasar pertimbangan kita, dasar kemanusiaan, karena kita kasihan dengan Agus. Gitu loh. Satu kata lagi buat dari saya, Bang. Kalau kata PH yang si Agus sendiri mempermainkan orang buta, Bang. Gimana? Kok mau permainkan orang buta? Ada lagi yang bilang itu katanya. Gara-gara itu jadi buta, itu lagi lebih parah katanya. Emang butanya teman-teman tahu nggak sih? Itu disiram sama si Aji pakai air keras. Ada yang bilang buta gara-gara donasi, buta gara-gara ini segala macam. Ya. Mempermainkan gimana? Saya pun nggak pernah nyerang si Agus. Oke, siap. Cukup, Bang.